Nggak risih. Ya, cici juga. Risih sih, bukan jijik ya, lebih ke risih sih, keganggu sih. Karena nggak pernah kayak gitu, tiba-tiba diedit kayak gitu. Makanya kadang pengen saya tantangin tuh, bisa buktiin nggak itu netizen kalau katanya yang awal tuh saya yang greget banget dibikin katanya settingan, bisa buktiin nggak kalau dia settingan? Ibu sempat nantangin gitu ya? Pengennya, saya kan nggak berani ngomong, nanti saya jujur lagi habis nanti. Pengen dalam hati saya itu pengen ngomong begitu. Ibu takut ya dengan hujatan itu? Dan takut ya, lebih ke malas ya, kasihan nanti kalau saya semakin banyak ngomong makin mundur nanti ke situ. Sempat dari guru-gurunya support, dari guru-guru SMA-nya kan bawa-bawa sekolah. Jadi gurunya emang manggilin dia, katanya kita support kok, kamu tetap anak kami. Aura dulu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan. Kali ini kita akan mencoba melihat video ataupun mereaction video yang membahas tentang kemerengkelan ya, ataupun ngeyel ya. Itu salah satu warganya Pak Deddy Mulyadi di Jawa Barat ya. Itu yang menyuarakan hatinya kurang setuju dengan adanya kebijakan pelebaran sungai ataupun membersihkan bangunan-bangunan di wilayah sungai. Nah, gimana keseruannya? Langsung kita cek videonya ini. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Beredar sebuah video yang memperlihatkan di mana Ibu Aura Cinta menantang balik netizen. Bahkan tidak hanya itu, Ibu dari Aura Cinta ini juga merasa jijik terhadap netizen yang telah membuli anak kesayangannya. Namun baru-baru ini juga Dewi Persik menjadi sorotan netizen ya, di mana ia meskakmak ataupun mengultimatum ataupun mempermalukan Aura Cinta dengan ayahnya ketika Aura Cinta dan ayahnya ini diwawancarai di salah satu acara talk show yang diadakan oleh televisi. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama videonya. Pakai atas sih nyaman nggak? Nggak risih. Ya, cici juga. Risih sih, bukan jijik ya, lebih ke risih sih, keganggu sih. Karena nggak pernah kayak gitu, tiba-tiba diedit kayak gitu. Makanya kadang pengen saya tantangin tuh, bisa buktiin nggak itu netizen kalau Ngeyel ya. katanya yang awal tuh saya yang greget banget dibikin katanya settingan, bisa buktiin nggak kalau dia settingan? Ibu sempat nantangin gitu ya? Pengennya, saya kan nggak berani ngomong, nanti saya jujur lagi habis nanti. Pengen dalam hati saya itu pengen ngomong begitu. Ibu takut ya dengan hujatan itu? Dan takut ya, lebih ke malas ya, kasihan nanti kalau saya semakin banyak ngomong makin mundur nanti ke situ. Sempat dari guru-gurunya support, dari guru-guru SMA-nya kan bawa-bawa sekolah. Jadi gurunya emang manggilin dia, katanya kita support kok, kamu tetap anak kami. Aura dulu tuh pendiam anaknya di kelas, kalem. Kalau belajar ya udah ngikutin gitu kan. Terus tiba-tiba kok berani banget gitu kan, apalagi debat yang punya jabatan tinggi gitu. Tapi Ibu memaintain sih nggak? Aura dengan anti kamu terkenal dengan kayak gini kan udah pelan-pelan Ibu terkenal gitu kan. Nasehatin nggak sih? Nasihatin gimana, emang orangnya bocahnya begitu, nggak ada berubah sih, masih seperti biasa ya. Kalau di rumah yang ngegembel biasa aja, nggak ada yang berubah. Yang mau disampaikan mungkin? Ngikutin alur, karena ini kan udah namanya ya udah berjalan ya, namanya juga udah terkenal juga, tapi kan terkenalnya karena masalah penggusuran viral ya, apalagi debat itu. Ya udah deh, ngikutin alur aja. Jalanin aja. Oke, matiin. Baikkah sekarang keadaan keluarga kamu dan kehidupan? Kalau ditanya lebih baik sih, ya gimana ya, ada sisi baik dan buruknya. Yang buruknya apa? Ya, hujat ya. Menata ulang. Ya, menata ulang juga, dihujat juga. Terus yang biasanya orang tua juga sembako kan, maksudnya buka usaha kan, wirausaha kan. Terus ini di lokasi yang kurang strategis, itu jadi menutup sedikit rezeki. Meminta kompensasi? Iya, untuk penggantian bolak-balik angkut barang lah minimal. Berapa minta kompensasi? Ya seberapa aja, kan yang penting kan untuk pengganti minimal ya buat angkut barang bolak-balik dari rumah. Jangan berapa dikasih? aja. Oh, waktu kemarin iya 10 juta. Dikasih? Iya. Oke, cukup menurut kamu? Itu Enggak lah. Alhamdulillah ya. Jadi, jujur banget, yang Aura mau sebenarnya apa-apa? Keadilan dan kemanusiaan. Jangan bicara orang tua dulu. Nggak, keadilan kemanusiaan. Apa maksudnya? Yang kayak gimana? Kayak gimana? Coba pengen tahu. Ya penggusuran ini harus di masyarakatnya dirangkul dulu. Masyarakatnya tidak ada musyawarah gitu lah untuk penggusuran ini, nggak tiba-tiba cuma dikasih SP. 1 bulan tuh dikasih tahu saya. Iya, 1 bulan itu kan belum terlalu jelas mau dibikin apa, terus berapa meter gitu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Nggak ada emangnya kamu kerja di pemerintahan. Kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah yang bukan haknya kita ya, itu tanah Bahwa kan bukan hak suatu kita. saat kapanpun itu. Memang selama ini kita nggak menyampaikan masalah tanah, kita anggapkan itu masalah orang tua. Iya, saya pengennya ada perpisahan. Ya kan? Kalau aku pribadi sih minimal di SMA diadain ya. Biayanya ini
Ya dari kita dong, dari siswa-siswi itu. Bukan dari sekolah? Bukan. Oke. Kalau anaknya Tante Dewi kan umurnya sama kayak kamu, selalu bilang sama saya pada waktu perpisahan sekolah kemarin, Ma, apakah aku boleh ikut perpisahan atau tidak? Mama ada duit atau enggak? Kalau mama nggak ada duit, aku nggak ikut perpisahan. Itu anaknya Tante Dewi. Semoga bisa jadi contoh. Oh, iya, Kita iya. sharing bahwa aja saya. Kita sharing bahwa kita itu hidup prihatin tidak menjadikan kita miskin. Kita harus bisa kita disuruh hidup sederhana, bukan berarti kita disuruh miskin. Ya. Terus yang kamu tuntut tuh apa sebetulnya dari penggusuran di tanah negara? Dari awal penggusuran ini kan nggak ada musyawarah gitu kan, nggak ada musyawarah diskusi untuk penggusuran ini tujuannya untuk apa gitu. Terus tiba-tiba ya melalui SP dari Satpol PP, terus tiba-tiba disuruh pergi udah gitu. Tapi kan tanah negara. Iya paham. Kenapa mau tinggal di tanah negara? Bukan gini loh, saya sama orang tua sama korban penggusuran yang lain itu nggak mempertahankan tanah, tapi mempertahankan kita sebagai hak manusia gitu, sebagai manusia. Memanusiakan Iya manusia. betul. Pengennya tuh gimana? Ya dari penggusuran itu awalnya diajak musyawarah dulu kan, dirundingin gitu. Tujuannya untuk apa? Terus kira-kira tanah yang diperlukan ini berapa meter gitu? Soalnya dari rumah saya ke sama yang kali apa? Kali namanya ya. Itu sedikit apa? Wah, kali ini saya setuju ya dengan ucapan ataupun perkataan dari Tante Dewi Persik. Ini kita coba lihat ya, ini Aura Cinta akan sadar atau tidak ya dengan perkataan dari Tante Dewi Persik ini. Karena ini perkataan yang sangat bagus sekali ya. Kali ini saya setuju nih dengan Tante DP. Ini kita bisa melihat ya, Aura Cinta ini semakin banyak ngomong, semakin banyak berbicara, semakin banyak diundang sono sini, semakin kelihatan bodohnya. Dimana ketika awal-awal dia viral, dia mengatakan katanya penggusurannya itu tidak ada pemberitahuan, hanya SP. Tetapi tadi mengakui bahwa ternyata sebulan sebelum penggusuran itu, yaitu pada bulan puasa dan eksekusinya Lebaran, itu ada pemberitahuan, sebulan loh pemberitahuannya. Nah ini kan ketahuan bohongnya ini si Aura Cinta ini ya. Nah, apakah dia akan sadar atau tidak gitu kan dengan kengeyelannya. Dan juga tadi dia mengatakan Satpol PP hanya memberikan SP. Yaitu memang tugasnya seperti itu. Masih mending kan Satpol PP masih baik gitu kan, tidak langsung gusur, tidak langsung bongkar. Karena sebelum bulan puasa itu, sebelum dibongkar itu kan sebulan sudah diberi peringatan. Kemudian pas mendekati hari-hari eksekusi juga kan diberikan SP. Tetapi ya masih aja ngeyel. Namun keluar-keluar di berbagai media sosial, keluar-keluar ke orang ini si Aura Cinta katanya tidak diberitahu dulu. Nah, katanya ingin musyawarah. Apanya yang perlu dimusyawarahkan? Padahal logikanya simpel ya. Tanah orang mau dipakai, pergi, udah. Apa ya yang dijadi permasalahan? Ini tadi malah tuntutannya katanya, walaupun itu katanya rumah saya jauh dari kali, rumah saya tidak di atas kali, dan juga saya tidak tahu tujuannya seperti dibuat apa, tujuannya untuk apa digusur ini. Gak usah banyak nanya, tergantung pemilik tanah. Mau rumah Aura Cinta jauh dari kali kek, mau yang punya tanah itu dibangun bandara kek, dibangun gedung kek, dibangun apa kek, itu terserah yang punya rumah. Jangan banyak nanya, intinya kita ya pergi gitu kan. Ini kok. Oke kawan-kawan, itulah tadi video di mana kesaksian ataupun pernyataan dari Aura Cinta ya, yang tetap masih membela diri. Dan yang herannya itu pula didukung kedua orang tuanya. Itu benar tadi yang kita lihat tadi sama konten kreator itu ya, apa yang dibilang benar lah, salah. Membangun rumah di tanah orang tetap sah, nggak ada lagi alasan dibenarkan. Salah di tanah orang kita berani bangun ya, masih belum sadar gitu ya, apa yang dilakukannya itu ya memang kurang pas. Tetap salah, nggak ada pembelaan ini itu nggak ada, tetap salah, nggak ada. Berani bangun rumah di tanah orang, ya gitu resikonya. Itu hanya pembelaan diri dari dia. Nasib baik Kang Deddy itu masih mau ya memberi uang kompensasi 10 juta ya kepada masyarakat ya. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan video kita. Semoga terhibur, bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe ya kawan-kawan, agar channel kita yang kecil cepat berkembang ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman.
Semoga sehat selalu, panjang umur selalu. Amin, amin, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.